Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan sejahtera dimanapun berada. Salam Teknik Informatika Unggul. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpa Mengajar. Perkenalkan, saya Maulana Fansuri, dosen dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah algoritma dan pemrograman 1 dengan pokok bahasan variabel, konstanta, dan tipe data. Jadi, tonton terus di Sasmita Jaya Televisi Berbagi untuk Negeri. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan pembahasan tentang variabel, konstanta, dan tipe data yang terdiri dari definisi dan pemberian nama variabel, konstanta, dan berbagai macam tipe data dalam bahasa pemrograman, serta deklarasi variabel dengan tipe data menggunakan studi kasus. Semoga setelah menonton video pembelajaran ini, kalian mampu memahami penggunaan variabel, konstanta, dan tipe data dalam bahasa pemrograman. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah pembelajaran Algoritma dan Pemrograman 1 yang akan saya sampaikan dengan metode pembelajaran presentasi dan simulasi. Baik, silakan perhatikan baik-baik ya. Sudah siap? Mari kita mulai. Baik, teman-teman mahasiswa, seperti yang kita ketahui bersama, salah satu hal yang paling dasar dalam pemrograman adalah variabel. Dalam pemrograman, variabel adalah lokasi atau tempat di dalam memori yang dapat menyimpan data sementara dalam suatu program. Dan data tersebut dapat diubah, disimpan, atau ditampilkan kapanpun dibutuhkan. Konsep variabel diambil dari matematika seperti X sama dengan 1, yang artinya variabel dengan nama X menyimpan nilai 1. Setiap variabel harus diberi nama dan nama variabel harus berbeda antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Masing-masing variabel memiliki alamat sendiri di dalam memori komputer. Kita cukup menyebutkan nama variabel di mana data tersebut disimpan, maka komputer akan menemukan alamat variabel tempat data tersebut tersimpan pada memori. Misalnya, terdapat 3 buah variabel yang diberi nama X, Y, dan Z. Jika diilustrasikan di dalam memori komputer, terlihat pada ilustrasi gambar di samping, variabel X, Y, dan Z akan menempati lokasi atau area di dalam memori komputer. Diilustrasikan dalam bentuk kotak, di mana variabel atau kotak tersebut digunakan untuk menampung nilai yang akan digunakan dalam program. Pemberian nama variabel ditentukan oleh seorang pembuat program. Namun, dalam pemberian nama variabel terdapat syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama, nama variabel tidak boleh sama dengan nama keyword atau function. Yang kedua, nama variabel maksimum 32 karakter. Yang ketiga, nama variabel harus diawali dengan huruf atau garis bawah atau spasi. Karakter berikutnya boleh angka, huruf, ataupun garis bawah. Yang keempat, nama variabel tidak boleh ada spasi. Konstanta merupakan nilai numerik atau angka yang tetap, seperti nilai pi yaitu 22/7 atau 3,14. Merupakan nilai konstanta, nilai yang tidak dapat diubah atau nilainya tetap. Untuk mendeklarasikan konstanta menggunakan keyword const. Dengan menggunakan keyword const, maka nilai dari variabel pi tidak bisa diubah setelah dideklarasikan. Selanjutnya kita bahas tentang tipe data. Tipe data merupakan jenis-jenis data yang dikategorikan berdasarkan sifat dan jenisnya. Gambar berikut memperlihatkan kategori tipe data dasar. Ada 4 tipe data dasar dalam bahasa pemrograman. Yang pertama, tipe data numeric integer adalah jenis tipe data untuk menyimpan nilai numerik atau angka dalam bentuk bilangan bulat, yaitu bilangan yang tidak mengandung angka di belakang koma. Terdapat 4 jenis data integer, yaitu short integer yang memiliki ukuran 16 bit. Tipe short sangat umum digunakan pada komputer yang berkapasitas 16 bit. Selanjutnya, ada integer yang memiliki ukuran 32 bit.
Tipe data ini termasuk tipe yang sangat sering dipakai saat ini karena menampilkan angka dalam pemrograman. Sebab tipe data int atau integer ini dianggap paling efisien daripada tipe bilangan bulat lainnya. Selanjutnya, long integer yang memiliki ukuran yang lebih besar yaitu 64 bit. Tipe long biasanya digunakan saat nilainya berada di luar kapasitas rentang tipe int atau integer. Karena tipe long mempunyai range yang tinggi dibandingkan tipe data lainnya. Kemudian tipe data long integer. Tipe data ini memiliki ukuran yang sama dengan long yaitu 64 bit. Namun memiliki nilai tampungan yang jauh lebih besar dari long. Tipe data dasar selanjutnya adalah floating point atau bilangan pecahan. Adalah tipe data angka yang memiliki bagian desimal di akhir angka. Banyak perhitungan yang dilakukan oleh komputer membutuhkan angka yang memiliki bagian fraksional atau angka yang memiliki nilai di belakang koma yang disebut sebagai bilangan desimal. Misalnya, ketika menghitung luas lingkaran, maka perlu melibatkan nilai pi dalam bentuk desimal yaitu 3,14. Terdapat 3 jenis data pecahan dalam bahasa pemrograman. Yang pertama, float. Tipe data ini memiliki memori sebesar 4 byte atau 32 bit dan memiliki ketelitian sampai dengan 6 digit di belakang koma. Kemudian, ada tipe data double yang memiliki memori sebesar 8 byte atau 64 bit yang memiliki ketelitian hingga 15 digit di belakang koma. Selanjutnya ada long double yang memiliki memori sebesar 12 byte atau 96 bit. Tipe data dasar yang ketiga adalah boolean, merupakan tipe yang memiliki 2 nilai yaitu benar atau true dan salah atau false. Nilai yang digunakan pada tipe ini sangat penting dalam mengambil keputusan suatu kasus tertentu. Tipe data dasar yang terakhir adalah tipe data karakter. Ini merupakan salah satu tipe data yang memungkinkan kita memakai memori berformat teks dalam bentuk huruf, angka, ataupun simbol. Tipe data ini biasanya didefinisikan dengan tanda petik di awal dan di akhir karakternya. Dibutuhkan 1 byte atau 8 bit ruang di dalam memori agar dapat menyimpan sebuah karakter. Adapun macam-macam karakter yang ada dalam komputer berjumlah 256 karakter, yaitu dari kode karakter atau tabel ASCII. Baik, teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan pembahasan tentang penggunaan variabel dalam bahasa pemrograman. Sebelum variabel digunakan dalam bahasa program, variabel harus dideklarasikan terlebih dahulu agar program dapat mengenali variabel yang akan digunakan dalam program. Cara mendeklarasikannya, variabel tersebut seperti contoh berikut. Penulisannya yaitu tipe data, spasi, nama variabel. Kemudian pada data berikut merupakan contoh penggunaan dari tipe data. Pada contoh tersebut terlihat untuk data nilai dapat menggunakan tipe data integer. Untuk data rata-rata dapat menggunakan tipe data float. Dan untuk data huruf A dapat menggunakan tipe data char atau karakter. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung praktikkan bersama. Pertama kita buka dulu file aplikasi dev C++-nya. Kemudian kita buka lembar kerja baru. Kita klik file, new source file atau bisa menggunakan shortcut Ctrl N. Di sini akan terlihat lembar kerja baru untuk membuat sebuah source program. Kemudian kita ketikkan baris programnya. Ini adalah file header yang biasa digunakan untuk penggunaan cout atau cin dalam bahasa programan C++. Kemudian kita gunakan using namespace
std. Ini adalah fungsi untuk memanggil fungsi standar yang ada di programan C++. Untuk detailnya mungkin akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Namun saat ini kita hanya fokus untuk penggunaan tipe data. Kemudian kita masuk ke main program, yaitu area di mana untuk program itu dijalankan. Nah, di sini kita pertama akan mendeklarasikan variabelnya. Pertama, integer x. Ini artinya kita akan mendeklarasikan variabel yang bernama x. Kemudian kita berikan nilai untuk variabel x ini. Misalkan contohnya x sama dengan 15. Jangan lupa untuk akhir baris program digunakan titik koma. Kemudian kita gunakan fungsi untuk menampilkan hasil program ini ke layar. Menggunakan fungsi cout. Kemudian variabel apa yang akan ditampilkan? Yaitu variabel x. Kalau sudah, kita akan compile programnya. Bisa masuk ke menu execute, compile, atau menggunakan shortcut F9. Pertama kita simpan dulu di sini nama filenya. Misalkan latihan 1. Kalau sudah berhasil di-compile, di sini akan menunjukkan hasilnya sukses. Kemudian kita running, kita masuk ke menu lagi, execute, kemudian run atau menggunakan shortcut F10. Di sini akan muncul hasilnya. Tadi variabel x yang kita gunakan ini menggunakan format tipe data integer. Kita beri nilai untuk variabel x ini ada 15. Kemudian saat kita compile, maka hasilnya adalah untuk tipe hasil yang sudah kita tambahkan nilainya itu akan muncul di layar, hasilnya adalah 15. Itu adalah program sederhana penggunaan tipe data dalam program C++. Kemudian kita gunakan contoh lain. Misalkan kita ingin menggunakan konstanta, menggunakan tipe data konstanta. Bisa kita buat lembar kerja baru di aplikasi Dev C++. Kemudian kita tambahkan lagi file headernya. Include your stream. Kemudian saya tambahkan lagi using namespace standarnya. Kemudian kita tambahkan lagi untuk main programnya atau halaman utama untuk execute programnya. Nah, di sini misalkan kita tambahkan untuk tipe data konstanta. Const untuk tipe datanya, kemudian untuk tipe datanya adalah double. Nama variabelnya adalah P dengan nilai 3,14. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana nilai double itu adalah bilangan pecahan. Jadi kita gunakan 3,14 atau bilangan desimal. Kemudian langsung kita tampilkan nilai variabel P ini ke dalam layar. Gunakan fungsi cout. Kemudian apa yang akan ditampilkan? Variabel P. Sudah selesai seperti ini. Sekarang kita compile lagi atau kita jalankan programnya. Jangan lupa kita simpan, misalkan latihan 2. Kalau sudah berhasil di-compile, kita running programnya. Execute, run, atau bisa menggunakan fungsi F10. Nah, di sini akan muncul nilai P yaitu 3,14. Nah, tadi seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, konstanta ini nilainya tidak akan berubah. Jadi, walaupun akan dilakukan perubahan atau penambahan nilai setelah program dijalankan, nilai P ini akan bernilai tetap yaitu 3,14. Selanjutnya, kita coba contoh yang lain bagaimana kita menggunakan manipulasi data seperti untuk penjumlahan, penambahan dalam sebuah variabel. Bisa kita buat file baru atau kita bisa gunakan lembar kerja yang sama. Kita hapus saja dulu.
untuk fungsi programnya. Misalkan kita gunakan fungsi float, yaitu bilangan pecahan. Kita gunakan variabel f, g, h. Kita gunakan 3 variabel, di mana tiga variabel ini akan kita terapkan yaitu bilangan pecahan atau bilangan desimal. Kemudian kita isi nilai variabelnya, f sama dengan misalkan 7. Kemudian g kita isi sama dengan misalkan 3. Nah, untuk nilai h ini akan kita lakukan perubahan. Yang awalnya nilai h ini belum ada nilainya, kita akan lakukan manipulasi, bisa perubahan data. Misalkan di sini fungsinya f dibagi g. Nah, untuk pembagian kita bisa menggunakan fungsi garis miring. Ini bisa digunakan untuk fungsi-fungsi yang lainnya, misalkan untuk fungsi aritmatika ada plus untuk penyebelahan, minus untuk pengurangan, bintang untuk perkalian dan sebagainya. Di sini kita akan menggunakan fungsi pembagian, di mana fungsi kerjanya kita akan membagi variabel f dibagi variabel g. Setelah semua kita tambahkan fungsi untuk menampilkan programnya ke layar. Cout. Yang akan ditampilkan layar adalah variabel h, di mana sebelumnya untuk variabel h ini belum kita input nilai. Kemudian kita compile programnya, execute, compile atau F9. Setelah berhasil, kita running programnya. Di sini akan terlihat hasilnya. Yang awalnya variabel h ini tidak memiliki nilai, setelah dilakukan perubahan atau penambahan dari variabel yang lainnya, maka setelah program dijalankan, hasilnya adalah variabel h ini memiliki nilai, yaitu 7 dibagi 3. Hasilnya adalah 2,3. Ini kita gunakan untuk tipe data float atau bilangan desimal atau pecahan. Nah, bagaimana nih kalau misalkan kita membuat tipe data untuk tipe data integer? Karena tipe data integer itu kan untuk tipe data bilangan bulat. Kita bisa melakukan eksperimen atau latihan. Misalkan untuk float ini yang ada di baris program kita ganti menjadi integer. Nah, bagaimana hasilnya? 7 dibagi 3 yang hasilnya awalnya menggunakan bilangan desimal itulah 2,3. Tapi jika kita menggunakan tipe data integer, hasil seperti apa? Kita compile lagi, execute, compile. Jangan lupa ya, jadi setiap ada perubahan baris program harus dilakukan compile lagi atau di-compile lagi. Karena jika tidak dilakukan compile, maka program yang akan di-running itu adalah program yang sebelumnya, yaitu masih menggunakan tipe data float. Hasilnya adalah desimal. Jadi kalau kita lakukan perubahan data, kita harus compile ulang lagi. Jika sudah, kita running. Hasil seperti apa? Berbeda kan ya? Kalau yang awalnya tipe data float itu adalah bilangan desimal, hasilnya adalah 2,3. Tapi jika kita menggunakan tipe data integer, hasilnya adalah 2, di mana 2 ini adalah bilangan bulat. Oke, jadi itu sedikit contoh atau latihan bagaimana kita menggunakan tipe-tipe data yang ada di bahasa pemrograman C++. Nah, itu tadi materi pembelajaran tentang variabel, konstanta, dan tipe data. Mudah dipahamin kan? Sekarang coba ya, kalian praktekkan secara mandiri. Buatlah program sederhana tentang perhitungan luas pintu rumah teman-teman masing-masing dengan menggunakan variabel dan tipe data yang sudah diajarkan. Baik teman-teman semuanya, kunci untuk bisa memahami penggunaan variabel, konstanta, dan tipe data adalah dengan sering berlatih. Mencoba berbagai macam studi kasus dari yang paling sederhana hingga yang kompleks. Semakin sering kita berlatih, semakin mudah memahami penggunaan variabel, konstanta, dan tipe data dalam bahasa pemrograman. Demikianlah tadi materi pembelajaran variabel, konstanta, dan tipe data sebagai salah satu bagian dari materi pembelajaran mata kuliah algoritma dari pemrograman 1.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi dengan saya, Maulana Fansuri, di kesempatan selanjutnya. Selamat belajar dan berkreasi. Salam teknik informatika unggul. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.